Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini kita akan membahas bab 4. Apa sih judulnya bab 4? Oke. Judulnya bab 4 adalah filsafat pendidikan barat. Kita langsung ke yang A. Yang A adalah aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional. Theodore Bramel menggolongkan filsafat pendidikan barat menjadi 4 kategori. Yang pertama, tradisi filsafat klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh dari teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, sehingga kemudian muncullah perennialisme. Nah, perennialisme ini sebagai gerakan dan aliran yang timbul di Amerika Serikat ingin mengembalikan pendidikan pada tradisi zaman lampau yang dipandang sudah teruji oleh waktu dan terbukti baik hasilnya. Lanjut ke yang kedua, ungkapan yang lebih modern dari realisme dan idealisme tradisional sehingga muncullah aliran esensialisme yang semula berkembang di Amerika Serikat. Lanjut ke yang ketiga, filsafat pragmatisme yang memunculkan aliran pendidikan yang bernama progresivisme. Tokoh utama filsafat pragmatisme dalam pendidikan adalah John Dewey. Lanjut ke yang terakhir, ke yang keempat, titik pandang sosiologi pendidikan yang dihubungkan dengan ide Karl Marx dan Karl Mannheim, muncullah aliran rekonstruksionisme. Keempat aliran filsafat pendidikan tersebut dapat dijelaskan dalam uraian yang akan saya jelaskan setelah ini. Lanjut ke yang A, perennialisme. Landasan ontologis perennialisme. Ontologi perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional, animal rasional. Benda individual adalah benda sebagaimana nampak di hadapan manusia ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Segala sesuatu, bisa benda dan manusia, ada esensinya. Di samping ada aksidensi, esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada aksidensinya. Sengaja sesuatu itu mempunyai unsur potensialitas yang dapat menjadi aktualitas melalui tindakan berada. Manusia adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Lanjut ke yang B. Landasan epistemologis perennialisme. Segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Kebenaran hakiki yang tertinggi dapat diperoleh dengan metode deduksi. Kebenaran hakiki itulah yang tertuang di dalam kajian metafisika. Sedangkan kebenaran realita khusus konkret diperoleh dengan metode induksi yang hasilnya berupa sains dan ilmu empiris lainnya. Lanjut ke yang C, landasan aksiologis penerialisme. Nilai-nilai berdasarkan azas supranatural yang abadi dan universal. Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi baik sesuai dengan kodratnya. Tetapi ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Lanjut ke yang D, pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar masa lampau seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu alam, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Yang terbukti dalam sejarah telah memberikan kontribusi kontribusi yang besar bagi umat manusia. Dengan mengetahui pikiran dan temuan para ahli tersebut, maka peserta didik akan mempunyai dua keuntungan: mengetahui kejadian masa lampau yang telah dipikirkan oleh manusia dan memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dan bahan pertimbangan bagi kemajuan zaman sekarang. Robert M. Hawkins, salah seorang penganut paham perennialisme, mengatakan bahwa pendidikan seharusnya ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan intelektualitas manusia. Pendidikan tertinggi harus bersendikan filsafat metafisika. Filsafat pada dasarnya adalah cinta intelektual dari Tuhan. Kita lanjut ke yang kedua, esensialisme. Yang A, landasan ontologis esensialisme. Kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah. Demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta.
Tujuan umum manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Esensialisme didukung dua aliran. Yang pertama, realisme objektif, dan yang kedua, idealisme objektif. Realisme objektif berpandangan bahwa alam semesta dan manusia merupakan kenyataan yang dapat dipahami dan teratur sesuai dengan hukum alam. Idealisme objektif berpandangan tentang alam semesta lebih bersifat menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Totalitas alam semesta ini pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit. Kita lanjut ke yang B. Landasan epistemologis esensialisme. Pribadi manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia yang mampu menyadari realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Dengan kualitas rasio yang dimiliki, manusia dapat memproduksi pengetahuan secara tepat dalam ilmu-ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Lanjut ke yang C. Landasan aksiologis esensialisme. Nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Seseorang itu dikatakan baik jika banyak berinteraksi dan melaksanakan hukum yang ada. Berbekal paham idealisme, orang-orang esensialis mengatakan bahwa sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Orang yang berpakaian serba formal, seperti dalam upacara atau peristiwa lain yang membutuhkan suasana tenang, haruslah bersikap formal dan teratur. Ekspresi perasaan yang mencerminkan adanya serba kesungguhan dan kesenangan terhadap pakaian resmi yang dikenakan dapat menunjukkan keindahan baik dari pakaian maupun dari suasana sesungguhnya tersebut. Kita lanjut ke yang D. Pandangan tentang belajar. Menurut idealisme, seseorang belajar pada taraf permulaan adalah untuk memahami akunya sendiri, dirinya sendiri. Terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif, bergerak dari mikrokosmos menuju ke makrokosmos. Sepaham dengan filsafat realisme, kaum esensialis mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkat terus sampai mencapai ketingkatan yang lebih rumit atau yang lebih tinggi. Determinasi mutlak bermakna bahwa belajar adalah suatu pengalaman manusia yang tidak dapat dihalang-halangi adanya, dan jadi harus ada. Determinasi terbatas berarti bahwa meskipun pengenalan terhadap hal-hal yang kausal di dunia ini atau sebab akibat yang tidak mungkin dapat dikuasai sepenuhnya oleh manusia, tetapi kemampuan pengawasan tetap diperlukan untuk dapat hidup dengan harmonis tersebut. Lanjut ke yang E. Pandangan tentang kurikulum. Kegiatan dalam pendidikan harus disesuaikan dan ditunjukkan kepada yang serba baik. Kegiatan anak didik tidak dikekang asalkan sejalan dengan fundamen yang telah ditentukan. Kurikulum seperti balok-balok yang disusun teratur dari yang paling sederhana sampai ke yang kompleks seperti susunan alam semesta. Kurikulum tidak terpisah satu sama lain dan diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian, yakni universe zone, pengetahuan tentang kekuatan alam, asal-usul tata surya, dan lain-lain. Basisnya adalah ilmu alam. Yang kedua ada sivilisasi, karya yang dihasilkan manusia sebagai akibat hidup bermasyarakat. Lanjut, ada kebudayaan, karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenai lingkungan. Dan yang keempat, kepribadian. Untuk membentuk kepribadian, peserta didik yang tidak bertentangan dengan kepribadian ideal, faktor fisik, emosi, intelektual sebagai keseluruhan dalam berkembang harmonis dan organis sesuai dengan konsep manusia ideal. Kita lanjut ke yang B, aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama ada progresivisme. Nah, di sini ada landasan ontologis progresivisme. Kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia, atau segala sesuatu pengalaman manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lain adalah realita hidup manusia sampai ia mati. Bagi kaum progresif, tidak ada hal yang absolut. Pengalaman adalah sumber evolusi yang berarti perkembangan maju setapak demi setapak mulai ke yang sulit, dari yang mudah sampai ke yang sulit.
Itulah proses kehidupan. Pengalaman adalah perjuangan, sebab hidup adalah tindakan dan perubahan. Manusia akan tetap hidup berkembang jika ia mampu mengatasi perubahan, kemudian melakukan perjuangan dan berani bertindak. Lanjut ke yang B, landasan epistemologis esensialisme. Kenyataan itu adalah pengalaman. Pikiran dan materi tak terpisah. Kebenaran adalah segala yang dapat dikerjakan dan berguna. Oleh karena itu, pikiran manusia aktif dan eksploratif. Maka pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi dan pengalaman. Kebenaran ialah kemampuan suatu ide untuk memecahkan masalah. Kebenaran adalah konsekuen dari suatu ide, realita, pengetahuan, dan daya guna di dalam hidup. Kita lanjut ke yang C. Landasan aksiologis progresivisme. Nilai-nilai berasal dari masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai yang bersifat relatif, tidak ada prinsip mutlak. Kriteria tindakan etik adalah uji sosial dalam masyarakat. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian timbul pergaulan. Lanjut yang D. Pandangan tentang asas belajar. Pandangan aksiologi tersebut berimplikasi pada pandangan tentang asas belajar yang progresivisme, yakni peserta didik mempunyai kecerdasan sebagai potensi kodrat yang membedakan dengan makhluk lain. Yang kedua, peserta didik mempunyai potensi kreatif dan dinamis sebagai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem hidupnya dan lingkungannya. Lanjut yang ketiga, ada hal penting bagi peserta didik adalah pengalaman. Dengan inteligensinya, manusia dapat menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat, pendidikan merupakan wahana efektif dengan orientasi pada sifat dan hakikat didik sebagai manusia yang berkembang. Yang kelima, ada guru, adalah pembelajar, juga hanya ia lebih berpengalaman sehingga dapat dipandang sebagai pembimbing atau pengarah oleh peserta didik. Yang keenam, ada usaha-usaha yang harus dilakukan guru, adalah menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sekolah adalah bagian dari kehidupan, bukan sekedar persiapan untuk hidup. John Dewey sebagai bapak progresivisme mengatakan bahwa pendidikan dipandang sebagai proses dan sosialisasi, yaitu proses pertumbuhan dan proses belajar dari kejadian di sekitarnya. Maka, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat perlu dihapuskan. Sebab belajar yang baik tidak cukup di sekolah saja. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikan berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Sekolah adalah bagian dari masyarakat. Sekolah harus menyajikan program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kepada peserta didik tentang apa yang menjadi karakteristik atau kekhasan daerah tersebut. Sekolah adalah transfer of knowledge sekaligus transfer of value. Sekolah bertujuan menghasilkan yang cakap yang dapat berguna di masyarakat kelak. Kita lanjut ke yang E, pandangan terhadap kurikulum dan metode. Kurikulum bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman, terbuka dan tidak terikat oleh doktrin tertentu sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Mata pelajaran tidak terpisah melainkan harus diintegrasi dan satu kesatuan dengan tipe core curriculum. Mata pelajaran yang diintegrasi akan menjadi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Metode-metode belajar diutamakan adalah problem solving dengan langkah-langkah seperti metode ilmiah. 5 langkah proses pemikiran reflektif sebagaimana 1. Ada masalah. Yang kedua, diagnosa situasi. Yang ketiga, pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seperti hipotesisnya. Yang keempat, pikirkan solusi yang dipandang paling tepat dan akibat-akibatnya. Dan yang terakhir, penguji hipotesis yang dipilih, hipotesis yang masuk akal. Nah, peserta didik diberi kebebasan memilih dalam pengalaman belajar yang akan sangat bermakna bagi dirinya sendiri. Metode belajar ini tidak menolak buku, perpustakaan, museum, dan pusat pengetahuan lainnya. Kalau seseorang membangun pengetahuan yang bermakna didasarkan pada pengalaman, ia akan mampu menyusun pengetahuannya melalui pendekatan tidak langsung dan logis. Kita lanjut ke yang kedua. Ada rekonstruksionisme. Yang A adalah pandangan tentang dunia.
Rekonstruksionisme sosial secara mencolok bersifat kontras dengan kaum konservatis. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Yang ke B, pandangan tentang peserta didik dan kurikulum. Pandangan tentang peserta didik lebih mirip dengan pandangan progresivisme dan banyak hal lagi dari progresivisme yang diterima oleh rekonstruksionisme. Hanya saja menurut kaum rekonstruksionisme, perubahan dilakukan secara global, meliputi perubahan sikap dan perilaku umat manusia. Tidak cukup hanya di lingkungan tempat tinggal subjek didik saja. Kurikulum yang dikembangkan diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan dunia yang demokratis dan menghargai. Kritis. A. Paulo Freire. 1. Riwayat hidup tentang Paulo Freire. Pedagogi kritis diperkenalkan oleh Paulo Freire, seorang pendidik dari Brazil yang sangat terkenal, memiliki gelar doktor ilmu sejarah dan filosofi pendidikan. Awalnya, Freire mengambil studi ilmu hukum dan setelah lulus praktik sebagai pengacara, tetapi tidak lama dalam waktu singkat berubah profesinya sebagai seorang pendidik untuk masyarakat bawah yang disebut kaum tertindas. Di yang kedua ada Koncienzako sebagai tujuan pendidikan. Ide-idenya tentang pendidikan dan analisis masalah pendidikan berkait erat dengan politik hegemoni, kelompok elit atau pemerintah yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum tertindas. Pendidikan harus dapat menyadarkan kaum tertindas agar mempunyai kesadaran kritis. Metode pendidikan Freire adalah dialog. Proses dialogis tidak bersifat teoritis. Proses ini tidak memaksakan dunia kepada seorang individu, tetapi melibatkan dua orang untuk mengamati dunia. Yang ketiga ada 3 fase kesadaran. Freire mendeskripsikan Koncienzako sebagai sebuah proses untuk menjadi manusia yang selengkapnya. Proses perkembangan ini dapat dibagi menjadi 3 fase: kesadaran magis, naif, dan kritis. Setiap fase dibagi lagi menjadi 3 aspek berdasarkan tanggapan-tanggapan responden pertanyaan eksistensial. Oke, kesadaran magis. Orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terperangkap dalam mitos inferioritas alamiah. Dia mengatakan mereka mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu. Apa yang tidak diketahui adalah tindakan untuk mengubah. Bagi penindas, jika hendak mendehumanisasikan mereka, disinilah pentingnya mencegah orang-orang dari penamaan masalah-masalah, sehingga mereka tetap terikat dengan penjelasan magis dan membatasi kegiatan-kegiatannya sekedar menerima secara pasif. Sekarang kita ke kesadaran naif. Perubahan dari kesadaran magis ke kesadaran naif atau transitif adalah perubahan dari menyesuaikan diri dengan fakta-fakta kehidupan yang tak terelakkan ke memperbaharui penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan individu dalam sebuah sistem yang pada dasarnya adalah keras. Nah, kita langsung ke kesadaran kritis pada tingkat ketiga, yakni kesadaran kritis. Isu yang muncul adalah perubahan sistem yang tidak adil, bukannya pembaruan atau penghancuran individu tertentu. Proses perubahan ini memiliki 2 aspek: penegasan diri dan penolakan untuk menjadi inang bagi benalu, dan yang kedua adalah berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang menindas dengan sistem yang adil dan dan bisa mereka kuasai. Tidak seperti kesadaran naif, individu ini tidak menyalahkan individu-individu, tetapi justru menunjukkan pemahaman yang benar atau dirinya sendiri dan sistem yang memaksa tertindas dan penindas berkolusi. Nah, selain 3 kesadaran tersebut, Freire memperkenalkan pula adanya kesadaran fanatik, yaitu distorsi yang terletak di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran fanatik bisa jadi merupakan salah satu dari beberapa sub-kesadaran yang penting yang terletak di antara 3 tingkat kesadaran. Ada sebuah hubungan potensial yang erat antara kesadaran naif dan masifikasi.
Freire menunjuk sikap para pemimpin populis yang lazim tanpa revolusioner. Padahal kenyataannya mereka berusaha mengendalikan dan memanipulasi revolusi demi tujuan-tujuan mereka sendiri. Egois. Kita lanjut ke yang 4. Garis besar kategori-kategori pengkodean. Conscientizakau. Emang susah sih nyebutnya. Kita lanjut yang K. Kesadaran magis. Nah, penamaan. Penolakan terhadap masalah. Penolakan tegas, menghindari masalah. Jika masalah-masalah bertahan hidup, kesehatan yang buruk, kemiskinan, pengangguran, pekerjaan yang tidak mencukupi, uang habis dengan sendirinya. Yang kedua, jika berpikir, interrelasi kausalitas yang sederhana, menyalahkan keadaan fisik, menyalahkan objek-objek, bukan orang-orang. Nah, fakta-fakta yang diserahkan kepada penguasa, faktor-faktor yang terkendali, Tuhan, nasib, keberuntungan, usia, dan lain sebagainya. Takut kepada penindas, empati kepada penindas. Nah, jika ke saksi, fatalisme, penarikan diri, menerima keadaan. Nah, ketika menghidupi penindas secara pasif, menunggu kebaikan, keberuntungan patron, bergantung pada penindas. Kita ke kesadaran naif. Penamaannya penyimpangan individu penindas. Individu-individu tertindas tidak suka pada penindas. Agresivitas horizontal. Penyimpangan individu penindas. Penindas melanggar hukum, penindas melanggar norma, sudah pasti. Kita lanjut ke yang kedua, berpikir, menyalahkan sesama kaum tertindas, menerima penjelasan atau keinginan penindas, konflik dengan sesama, menyalahkan nenek moyang, kasihan pada diri sendiri. Kita mengetahui bahwa penindas melanggar norma, mengetahui maksud penindas, mengetahui hubungan di antara penindas atau agen-agennya, mengeneralisasikan satu penindas pada semuanya. Ketika kita aktif bekerja sama dengan penindas, meniru perilaku penindas, agresi adalah arah, bersikap paternalistik terhadap sesama, memenuhi keinginan penindas. Jika kita bertahan, berkelompok, membuat jaringan, menjauhi penindas, menantang individu penindas, mengubah keadaan. Kesadaran kritis pasti menolak kelompok penindas, berusaha memelihara etnisitas, menegaskan keunikan. Nah, kalau kita mengubah sistem, prosedur masyarakat menolak sistem yang menindas. Dan masih banyak lagi tentang itu, belum aksi. Sekarang kita ke yang B. Henry Giroux. Riwayat hidupnya, salah satu pemikir pedagogi kritis yang belum banyak dikenal luas di Indonesia, tetapi mempunyai pandangan yang relevan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, adalah Henry Giroux. Ia lahir pada tanggal 18 September 1943 di Providence, Amerika Serikat. Nah, di sini Giroux adalah murid sekaligus teman seperjuangan Paulo Freire. Nah, jadi mereka tuh berteman gitu. Di sini banyak karya-karya Giroux. Nah, landasan filsafati yang mendasari konsep pendidikan menurut Giroux. Pemikiran-pemikiran Henry Giroux tentang pendidikan bertitik tolak dari landasan filsafati yang dianut para pemikir teori kritis. Teori kritis dikemukakan oleh filsuf-filsuf yang bergabung dalam mazhab Frankfurt. Giroux menegaskan kebermaknaan teori kritis dalam bidang pendidikan atau pedagogi kritis baik sebagai kajian maupun praksis. Pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an, banyak kaum radikal yang berkecimpung dalam masalah-masalah pendidikan terjebak ke dalam pemikiran deterministik, reduksionis dengan mengatakan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak mempunyai harapan lagi karena telah menjadi subordinat dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang sudah sangat berkuasa. Jadi kita bakalan lanjut ke yang ketiga, kritik Giroux terhadap budaya positivisme. Giroux menyadari bahwa dimanapun berhubungan antara kekuasaan, ideologi di satu pihak dan pihak lain, persekolahan dan krisis kesadaran historis semakin terlihat. Dalam kultur positivisme, persekolahan muncul sebagai bentuk regulasi sosial yang menggerakkan individu ke arah takdirnya untuk menggenggam dunia sebagaimana adanya sekarang. Selain kritik terhadap budaya positivisme,
Girox juga mengembangkan teori infrastruktur, dipengaruhi oleh kajian-kajian budaya di Inggris yang dipelopori oleh karya-karya Raymond William, Richard Johnson, dan Stuart Hall. Membawa Girox pada kajian tentang subjektivitas, kekuasaan, dan pedagogi, dihubungkan dengan masalah-masalah bahasa, wacana, dan hasrat. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Girox secara filsafati dipengaruhi oleh teori kritis dan mazhab Frankfurt dan pedagogi kritis Paulo Freire. Jadi benar-benar ngefek si Paulo Freire ini. Kita langsung ke yang 4, hakikat dan tujuan pendidikan. Menurut Girox merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi penciptaan kemampuan warga negara yang kritis berhadapan dengan tantangan tatanan material dan simbolik yang mengesahkan budaya korupsi, kerakusan, dan ketidakadilan. Dalam pandangan Girox, sekolah dipandang dalam bahasa politik sebagai lembaga yang memberikan syarat material dan ideologis yang penting untuk mendidik seorang warga negara dalam dinamika keberaksaran, kritis, dan keberanian warga. Lebih dari itu, pemahaman yang menyatu dengan wacana demokrasi adalah pemahaman bahwa sekolah sebagai suatu tempat yang terdapat pertentangan di dalamnya. Sekolah tidak hanya memberdayakan siswa dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mampu berfungsi dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Ini lebih luas sebagai agen kritis, tetapi juga mendidik mereka untuk melakukan aksi transformatif. Demokrasi dalam teori ini dilihat sebagai keterlibatan, yaitu perjuangan pedagogis dan juga perjuangan politik dan sosial, yakni suatu perjuangan yang menunjukkan bahwa pedagogi kritis merupakan intervensi yang penting dalam perjuangan untuk membentuk kembali kondisi material dan ideologis dari masyarakat luas. Menurut Girox, kegiatan akademik berjalan sangat baik ketika dibuka dialog, menghargai waktu, dan terdapat suatu kondisi yang disediakan bagi guru untuk mempersiapkan pelajaran, meneliti, bekerja sama dengan yang lain, dan mengikatkan diri pada suatu komunitas yang berkualitas. Lanjut ke yang keempat, anarkisme, utopias, Ivan Illich. Riwayat hidupnya adalah tokoh utama aliran ini adalah Ivan Illich, seorang imam Katolik dari negara Austria yang lama hidup di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Analisis dan kritik tentang pendidikan bersifat radikal sehingga Wilhelm O'Neill menggolongkan pemikirannya sebagai anarkisme utopis. Nah, langsung ke yang B, anak sebagai pelajar. Anak-anak cenderung menjadi baik, yakni menginginkan tindakan yang efektif dan tercerah ketika anak-anak itu diasuh dalam sebuah masyarakat yang baik. Kesendirian atau kepribadian tubuh dari pengkondisian sosial dan diri yang bersifat sosial ini menjadi landasan bagi seluruh penentuan diri selanjutnya. Langsung ke yang C, penghapusan sekolah. Pendidikan tidak sama dengan persekolahan, satu-satunya kegiatan belajar yang sebenarnya hanyalah belajar yang ditentukan diri sendiri. Secara alamiah, manusia adalah manusia sosial, maka kegiatan belajar harus menekankan kerjasama dan meminimalkan persaingan antara pribadi, individu, dengan yang lain. Kita langsung ke yang D, metode pengajaran dan penilaian hasil belajar. Siswa secara individual mesti menjadi penentu metode-metode pengajaran mana yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan dan rancangan-rancangan pendidikan sendiri, nilai disiplin dan hafalan-hafalan serta lainnya, dan masih banyak lagi bahkan. Pembedaan tradisional adalah yang kognitif, afektif, dan interpersonal. Lanjut ke yang E, kritik terhadap anarkisme utopis. Diagnosis kaum anarkisme utopis mengenai apa yang salah dalam sistem persekolahan yang ada sekarang ini seringkali tepat dan meyakinkan, namun resep apa yang mereka sodorkan untuk mengubahnya sering cenderung kabur dan tidak menjadikan orang terbujuk untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Kita langsung ke yang kelima, eksistensialisme. Pengertian dari eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad ke-20
yang sangat mendambakannya adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasi dirinya dari perspektif eksistensialisme. Pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari terbelenggu-belenggu yang mengungkungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Pada zaman modern, manusia menolak pandangan tentang kebenaran absolut yang bersifat statis. Dari sudut pandang manusia, kebenaran merupakan kebenaran manusia yang relatif, dan hal ini berarti tidak ada kepastian universal. Bagaimana eksistensialisme menjadi filsafat mempengaruhi teori dan praktis pendidikan. Inilah pernyataan penting yang akan dibahas dalam bab yang sedang kita bahas ini, dengan memfokuskan terlebih dahulu pada sifat dasar eksistensialisme, kontribusinya terhadap gerakan. Ada latar belakang dari eksistensialisme yang mempengaruhi khususnya sejak Perang Dunia Kedua. Sebagai pendatang baru dalam dunia filsafat, eksistensialisme memfokuskan utamanya pada masalah filsafat. Nah, di sini ada pandangan dasar eksistensialisme. Realitas sebagai eksistensi. Masih ada lagi kebenaran sebagai pilihan. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai dari si individu itu sendiri. Nah, itu saja. Kita langsung ke beberapa pemikiran filsuf eksistensialis. Ada beberapa para filsuf, contohnya Gabriel Marcel sejak 1889, lalu Jean-Paul Sartre, dan masih banyak lagi yang berasumsi tentang ini. Nah, di refleksi eksistensialisme terhadap pendidikan, secara relatif, eksistensialisme tidak begitu dikenal dalam dunia pendidikan, tidak menampakkan pengaruh yang besar. Mereka temukan melalui pembangunan pendidikan, seperti memperoleh pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan menaiki tangga menuju ke kalangan ekonomi kelas atas. Nah, di sini tata cara para guru eksistensialis tidak ditemukan pada tata cara guru tradisional. Guru-guru ini tidak pernah terpusat pada pengalihan pengetahuan kognitif, dan dengan berbagai pertanyaan, ia akan lebih cenderung membantu siswa-siswa untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan, dan menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang akan bisa terjawab. Oke, kita tibalah kepada rangkuman. Setelah sekian lama ini adalah bab paling panjang saya pernah baca. Di rangkuman, ciri pemikiran filsafat pendidikan tradisional adalah mempertahankan tradisi masa lalu dalam hal teori dan praktik pendidikan. Hal-hal yang sudah diyakini kebenarannya, yaitu berkaitan dengan metode-metode berpikir dan nilai-nilai etika, hendaknya dilestarikan, dikembangkan terus untuk kemajuan peradaban manusia. Filsafat pendidikan yang disebut pedagogi kritis berusaha menganalisis ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal disebabkan adanya hegemoni kelas atau dalam berbagai bidang kehidupan. Girox menekankan budaya kesetaraan dalam masyarakat demokratis, berusaha menghilangkan budaya hegemonik kapitalistik yang sebenarnya hanya pseudo-demokrasi. Anarkisme radikal, sebagaimana ditawarkan oleh Ivan Illich, walaupun Illich sangat peduli pada pendidikan, tetapi ia mengusulkan agar lembaga sekolah dihapus saja, sebab sekolah tidak menciptakan kesenjangan yang semakin dalam antara kelompok atas dan kelompok bawah. Fakta menunjukkan sendiri tentang hal itu. Lalu di eksistensialisme memandang negatif sekolah sehingga mengusulkan agar anak-anak tidak sekolah saja. Formalitas dalam sekolah telah mereduksi autentisitas seorang manusia ke dalam berbagai bentuk hiporaksi, melemahkan kemanusiaan itu sendiri. Itulah sebab kaum eksistensialisme memandang penting ilmu-ilmu humaniora bagi peserta didik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.